Ada 4 hal. Pinten Pak Bu? 4. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Nanti penerapannya dari 4 hal ini sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Beragam nanti penerapannya. Yang pertama, bagaimana kita bisa di dalam keluarga kita menghidupkan suasana menuntut ilmu, suasana belajar. Baik diri kita, anak kita, keluarga kita, bagaimana menghidupkan suasana belajar, menuntut ilmu. Karena ilmu menjadi penerang. Ilmu nurun, ilmu menjadi cahaya kita sehingga kita tahu kebaikan kemudian bisa mengikutinya, kita tahu jelegongan kemudian bisa menghindarinya. Maka kita minta dalam doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, terus wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Dengan apa? Kita diberitahu tentang kebaikan kemudian kita bisa mengikutinya. Dengan apa? Kita bisa diberitahu tentang keburukan kemudian bisa menghindarinya. Dengan ilmu. Kita tahu itu baik, kita tahu itu buruk dengan ilmu. Maka hidupkan suasana thalabul ilmi, suasana menuntut ilmu, suasana belajar. Kita, diri kita dan keluarga kita menjadi thalib, menjadi pencari ilmu. Caranya beragam. Seperti ini Jumat pagi bagian dari menghidupkan menuntut ilmu. Di rumah bisa belajar Pak Bu? Bisa. Di jalan bisa sambil belajar? Bisa. Lagi ngobrol dengan tetangganya ada nilai ilmunya, bisa apa tidak? Bisa. Caranya beragam sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Entah itu yang dengan buku, dengan kitab, dengan HP, dengan televisi, dengan radionya. Semua bagaimana bisa menjadi fasilitas sarana kita untuk belajar. Menghidupkan suasana belajar di rumah dengan apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira hari ini akses untuk kita mendapatkan ilmu mudah apa sulit? Sulit apa mudah? Ya, tergantung kita. Ya. Kalau dulu para ulama ya, mencari ilmu hanya sekedar 1-2 hadis itu melalui perjalanan jauh. Sekarang di rumah untuk mendapatkan ribuan hadis pun bisa. Sekarang di rumah sambil duduk manis bisa membuka lembaran demi lembaran kitab buku untuk kita pelajari. Artinya kalau kita bandingkan masa kita hari ini dengan masa lampau para ulama dulu, para orang-orang soleh dulu, untuk mereka mencari ilmu, tantangannya, ujiannya lebih berat mereka di dalam proses mencari ilmunya. Dan hari ini kita lebih mudah. Tetapi kemudian tantangan berikutnya, meskipun kita hari ini mudah untuk mendapatkan ilmu, ya, terkadang faktor malas. Faktor alasan sibuk. Ya. Loh, nek ngaji jam 6 ya, pasare kok ora bisa ya. Angel lah. Pengajian siang lah, tanggung lagi kerja. Sore sudah capek, kesel lah. Ngos-ngosan ya, sedinamet. Habis isak lah, selongoban.
Sanggup ngantuk. Nah, kalau kita mau mencari alasan untuk meninggalkan kebaikan, meninggalkan amal soleh, itu banyak sekali alasannya. Okay? Nyari alasan gampang apa sulit? Gampang. Sekedar untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian kita mencari alasan juga bisa. Supaya tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi kita harus memahami bahwa apa yang kita lakukan punya dampak kepada diri kita dan kepada keluarga kita. Karena di antara prinsip dalam mendidik adalah keteladanan. Ini yang tidak dimiliki konsep pendidikan ini kecuali di luar kecuali di Islam. Di luar Islam nggak ada. Jadi di Islam konsep pendidikan yang paling mendasar adalah keteladanan. Kita ingin jadi anak kita baik kalau orang tuanya baik. Kita ingin keluarga kita baik kalau diri kita baik. Dan itu keteladanan. Akan sulit untuk menyuruh anak sholat berjamaah kalau diri kita malah sholat berjamaah. Akan sulit untuk kita mendidik anak kita rajin membaca Al-Quran kalau kita malas membuka lembaran-lembaran ayat Al-Quran dan amalan-amal lainnya. Sulit kita mendidik anak kita meninggalkan keburukan kalau kita masih demen dengan keburukan tersebut. Dan itu semuanya bingkainya adalah ilmu. Ya, maka hidupkan ilmu di rumah kita. Suasana belajar di rumah kita. Bahkan kalau bisa dalam sehari ada jam di mana digunakan untuk belajar. Kalau yang di rumahnya masih ada TV misalkan, ada jam di mana tidak boleh TV itu nyala dan digunakan untuk belajar. Kalau di rumah sudah kadung punya HP semuanya, ada jam di mana tidak megang HP tapi gunakan untuk belajar. Kalaupun megang HP, jadi fasilitas untuk belajar. Itu tergantung nanti bagaimana Bapak Ibu kita semuanya mengkonsep itu. Dan itu dikomunikasikan agar ada keberkahan. Karena ilmu adalah cahaya, dengan cahaya itu kita bisa tahu jalan mana yang baik, tahu jalan mana yang buruk. Maka ayal hadirun rahimani wa rahimakumullah, pertama yang diajarkan oleh Syekh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi di dalam buku beliau adalah menghidupkan suasana belajar di rumah. Syukur di dalam pojok ruang tamu atau pojok ruang tengah adalah ya sekisaran rak buku kecil, buku-buku untuk menjadi perpustakaan keluarga. Atau majalah-majalah Islami. Yang mudah saja, yang mudah dipelajari. Ataupun misalkan anak-anaknya masih kecil, buku-buku yang untuk anak-anak kecil tapi yang ada nilai ilmunya. Yang mau pakai warna-warni banyak nggak apa-apa. Yang penting anak tertarik dan dia senang belajar. Maka ya, hari ini ya ketika orang tua senang membelikan mainan kepada anaknya karena sedang tumbuh kembang, ya, bagaimana mainannya pun ada nilai belajarnya. Kira-kira hari ini untuk mendapatkan mainan yang ada nilai belajarnya bisa apa tidak? Bisa. Bermain sambil belajar. Sehingga kemudian anak tidak merasa tertekan, tidak merasa kaku, sepaneng, tapi menikmatinya. Supaya tidak ada kesan bahwa belajar itu hal yang membosankan.
supaya tidak ada kesan bahwa menuntut ilmu itu ada hal yang menjenuhkan. Maka bagaimana kita mendesain pola belajar yang menyenangkan? Tidak sepaneng. Bapak Ibu hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru pertama. Sudah 15 menit lagi ya. Oke, berarti ini kita percepat. Yang pertama menghidupkan suasana belajar, nggih. Dengan apapun caranya, monggo dikreasikan masing-masing, barangkali antara kita ya dengan tetangga kita, antara kita dengan orang lain polanya berbeda, tapi silakan pada prinsipnya kembangkan, hidupkan suasana belajar. Yang kedua, amalan keluarga. Bagaimana membiasakan amalan keluarga yang disepakati? Oh, di jam sekian kita tadarus. Oh, di jam sekian kita sholat duha. Oh, di jam sekian menghadiri kajian. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati. Baik itu yang nilainya ibadah maupun pengamalan akhlak. Oh, misalkan ada peluang untuk kita infak. Infak subuh, infak pagi misalkan. Setiap pagi bagaimana membiasakan diri dan keluarga infak. Amalan keluarga yang itu disepakati dan menjadi rutinitas. Itu akan membentuk karakter. Sehingga dengan amalan tersebut harapannya baik anak itu, keluarga itu bersama kita maupun tidak, terjaga amalan-amalan tersebut. Karena kita biasakan. Karena selain tadi pertama keteladanan adalah yang kedua pembiasaan. Amalan baik kalau tidak dibiasakan sulit untuk dikerjakan. Sama kita kalau nggak biasa sholat berjamaah, angel, rikuh dan sebagainya. Kalau kita nggak dibiasakan baca Al-Quran, ya, giliran sekali baca Al-Quran, minder dan sebagainya. Maka amalan kebaikan butuh dibiasakan. Jadi selain keteladanan, pembiasaan. Ya, jadi bentuk amalan keluarga yang sekiranya mampu dilakukan oleh keluarga menjadi rutinitas keluarga, menjadi karakter keluarga itu. Sehingga misalkan tetangganya mencari, bapak di jam segini lagi kajian, ikut kajian, di jam segini lagi sholat duha. Sampai menjadi karakter keluarga. Karena kebiasaan yang terus diulang-ulang akan menjadi kepribadian, menjadi karakter. Sebagaimana keburukan. Keburukan, maksiat, dosa, kalau sekali, dua kali melakukan masih canggung, masih rekuh, masih pekewuh. Kalau sudah berkali-kali, jadi ahli maksiat. Jadi pinter maksiat, jadi pede, ya. Orang isinan, ya pede tapi dalam hal yang salah. Karena apa? Karena terbiasa. Sama, ya. Dalam konsep kebaikan pun sama. Kalau kita biasakan maka kita akan mudah. Akan ada rasa berbeda. Ya misalkan kita sudah biasa sholat berjamaah, kok sesekali kita nggak bisa sholat berjamaah itu bahasanya ngungun, nggih. Eman-eman banget. Ya. Kondisi tertentu kita tidak bisa sholat berjamaah. Karena sudah menikmati menjadi amalan yang membentuk karakter. Ini yang kedua. Pertama menghidupkan ilmu, yang kedua amalan keluarga. Yang ketiga bagaimana menghidupkan ataupun diri kita, keluarga kita punya peranan dalam dakwah. Apapun bentuknya. Sekali lagi, apapun bentuknya. Bagaimana kita dan keluarga kita punya peranan dalam berdakwah. Karena dakwah mengajak diri dan orang lain dalam kebaikan. Entah sekedar jadi misalkan kajian Jumat pagi, sebagian pengumuman mengingatkan masyarakat untuk Jumat pagi jadwalnya kajian Jumat pagi. Bagian
ngurusi konsumsinya, bagian nyiapkan tempatnya, apapun ya, kita punya diri kita, keluarga kita punya peranan dalam dakwah. Dan hari ini banyak ruangnya untuk kita punya peran. Nggak harus jadi yang duduk di depan. Kita punya banyak kesempatan. Sekedar menyampaikan informasi kajian kepada orang lain itu juga sudah menjadi bagian kita andil dalam dakwah. Maka perankan dalam diri kita dan keluarga kita berperan di dalam dakwah, apapun bentuk yang bisa kita lakukan. Karena itu menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, bahwa kita sudah mengajak diri kita, sudah mengajak keluarga kita, sudah mengajak orang-orang di sekitar kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hujah itu. Karena dengan kita amar ma'ruf, kita dilengkapi dengan nahi mungkar. Ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, maka di saat itu juga kita mencegah orang itu dari kemungkaran. Nah, misalkan ngajak tetangga berjamaah ke masjid, misalkan mengajak keluarga mengikuti kajian, pada saat itu dia mungkin ada kesempatan untuk melakukan maksiat dosa, dicegah karena diajak ke dalam kebaikan. Ini, jadi ambil peranan kita dan keluarga kita dalam berdakwah, apapun peranan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, itu menata jiwa dan meluruskan perilaku. Menata jiwa dan meluruskan perilaku. Wong namanya manusia kadang melakukan salah ya normal. Kadang melakukan kekeliruan ya maklum. Namanya manusia. Tapi pemakluman itu bukan kemudian udah untuk dibiarkan. Namanya masih kecil ya, belum sholat berjamaah ya nggak apa-apa. Pagi jam 6 belum bangun, masih kecil. Nah, itu salah. Oke lah, misalkan sudah kadung melakukan kemaksiatan dosa, ada upaya untuk memperbaiki dengan istighfar, dengan memperbaiki, melakukan yang lebih baik. Tetapi kemudian bukan berarti membiarkan. Diluruskan kalau salah. Entah itu dalam perkara ibadah maupun akhlaknya. Kalau itu salah, kalau itu menyimpang, kalau itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan. Jangan karena alasan sayang kepada anak jam 7 pagi belum bangun, belum sholat subuh, dibiarkan. Nah, Arab digentak orang tega. Ketidaktegaan kita yang kemudian menghalangi anak dari amal kebaikan, apalagi dari kewajibannya, itu tidak bisa menjadi alasan yang membebaskannya dari siksa api neraka. Karena di dalam pendidikan, ya, tadi selain keteladanan, pembiasaan, nasihat, kemudian setelah nasihat, ya, hukuman, ketegasan. Tetapi hukuman dan ketegasan itu tetap dalam koridor yang mendidik, bukan atas dasar luapan emosi. Tapi ada kadarnya, ada porsinya. Dan memberikan hukuman itu alternatif terakhir setelah keteladanan kita, pembiasaan, nasihat itu tidak mempan, baru diberikan sanksi, berikan ketegasan. Jadi tidak bisa serta-merta langsung memberikan hukuman, ada proses. Tapi kalau menyimpang segera diingatkan, minimal paling dekat adalah dengan nasihat. Karena sesulit-sulitnya meluruskan penyimpangan ketika anak masih kecil,
akan lebih sulit ketika penyimpangan itu terus-menerus dilakukan sampai dewasa. Nantinya jangan kaget ketika dewasa kemudian Bapak Ibu ngeresulah, lah jen anaknya aku kok kan masjid be angel teman. Loh, dari kecil dibiasakan apa tidak? Sudah anaknya sudah remaja, sudah kenal pergaulan, baru ngeresulah. Loh, dari dulu kemana? Nah, ini. Makanya ya cukuplah pelajaran mungkin ada dari kita atau dari keluarga kita, tetangga kita yang menyesal dalam hal itu, kita jadikan pelajaran. Artinya kemudian kita bagaimana sekecil apapun penyimpangan, sekecil apapun kesalahan, ada perbaikan dengan tahapan-tahapan yang harus kita tempuh. Tidak boleh kesalahan itu dibiarkan. Karena ketika suatu kesalahan, suatu penyimpangan itu dibiarkan, anak akan menganggap bahwa itu sah-sah saja dilakukan. Akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau sudah menjadi kepribadian, kalau sudah menjadi karakter, lebih sulit lagi untuk diperbaiki. Dan itu semuanya mari kembali dari diri kita masing-masing. Maka di awal tadi kami sampaikan At-Tahrim ayat 6, kesimpulannya juga kembali ke ayat itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayo jaga diri kita, ayo jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Dalam amalan lisan kita, dalam amalan anggota badan kita, arahnya bagaimana tercegah dari siksa api neraka. Apapun bentuknya nanti. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, kami simpulkan ada 4 hal yang harus kita biasakan di dalam kita menghidupkan keluarga yang saleh, keluarga yang dididik dengan pendidikan yang bisa menjaganya dari siksa api neraka, yaitu pertama menghidupkan ilmu ataupun belajar, yang kedua punya amalan keluarga, yang ketiga punya peranan di dalam berdakwah, kemudian yang keempat ketika ada penyimpangan segera diluruskan, segera diperbaiki. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.